مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kakak, kita ketemu lagi ya di mata pelajaran tematik. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat ya. Sekarang yang akan kita bahas adalah tentang proses pernapasan manusia. Dan proses pernapasan manusia dibedakan menjadi dua, yaitu proses menghirup udara dan yang kedua proses mengeluarkan udara. Nah, agar lebih jelas, mari kita bahas satu per satu. Proses menghirup udara. Proses menghirup udara sendiri biasa disebut dengan inspirasi. Nah, dalam melakukan inspirasi, proses yang pertama adalah udara masuk melalui hidung, kemudian udara disaring oleh lendir dan rambut hidung. Selanjutnya, paru-paru mengembang dan rongga dada membesar. Selanjutnya, yang terakhir, gas oksigen diserap oleh alveolus. Nah, kakak-kakak masih ingat tidak apa itu alveolus? Jadi, alveolus adalah tempat terjadinya pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida, gitu ya. Coba perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah salah satu contoh gambar proses terjadinya inspirasi. Otot-otot antar tulang rusuk melakukan kontraksi. Nah, apa itu kontraksi? Kontraksi itu maksudnya adalah paru-paru mengembang dan rongga dada membesar. Itu ya. Oke, sekarang lanjut yang kedua, yaitu proses menghembuskan udara atau ekspirasi. Jadi, dalam proses ekspirasi ini melewati tahap yang pertama, paru-paru mengembis. Karena tadi pada saat menghirup udara, paru-parunya membesar. Nah, ketika menghembuskan, itu paru-parunya jadi mengempis. Lanjut yang kedua, rongga dada kembali ke ukuran semula. Yang ketiga, udara keluar dari saluran pernafasan. Dan yang terakhir, udara yang dikeluarkan mengandung gas karbon dioksida dan uap air. Kalau tadi saat menghirup oksigen, maka saat mengeluarkan yang keluar adalah karbon dioksida dan uap air. Nah, sekarang coba kakak perhatikan gambar ekspirasi ini ya. Nah, di situ ada bagaimana proses terjadinya ekspirasi. Situ otot-otot antar tulang rusuk melakukan relaksasi. Maksudnya relaksasi adalah paru-paru mengempis dan rongga dada kembali ke ukuran semula. Nah, bisa dilihat ya, ini adalah contoh proses menghirup dan menghembuskan udara. Di gambar tersebut terlihat bahwa ketika menghirup paru-parunya membesar dan ketika menghembuskan udara paru-parunya kembali ke ukuran semula. Oke, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu jenis pernapasan. Jadi jenis pernapasan pada manusia itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah pernapasan dada dan yang kedua pernapasan perut. Pernapasan dada adalah pernapasan yang menggunakan otot antar tulang rusuk. Sedangkan pernapasan perut adalah pernapasan yang menggunakan diafragma. Jadi, apakah diafragma itu? Diafragma adalah otot utama yang membantu manusia dalam bernafas. Otot ini berbentuk seperti kubah atau parasut dan berada di antara rongga dada dan rongga perut. Pernapasan dada dan pernapasan perut terjadi secara bersamaan. Jadi keduanya sama-sama terjadi. Nah, coba kalian lihat di gambar yang ada di layar ini ya. Perhatikan ketika rongga dada itu bergerak, diafragma juga ikut bergerak.
Jadi bukannya kita memilih ya, tapi ketika bernafas dua-duanya berfungsi. Oke, untuk lebih pahamnya silahkan kakak-kakak kerjakan soal-soal yang ada di layar ini. Yang pertama atau nomor 1, proses pernapasan manusia dibedakan menjadi 2, yaitu titik-titik. Nomor 2, sebutkan proses menghirup udara. Yang ketiga, sebutkan proses menghembuskan udara. Yang keempat, sebutkan 2 jenis pernapasan dan jelaskan. Dan yang terakhir, nomor 5, perhatikan gambar di samping, kemudian sebutkan proses pernapasan yang ditunjukkan oleh gambar tersebut. Nah, kakak-kakak, kira-kira itu saja ya untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.